Faslun tini panika situng pasal fi tafsili khilqati bani adama idalem amirinci penciptaan bani adam manusia li annaha karena saungkuna khilqati bani adam miftahu tafsili khilqati bani adam miftahu ma'rifati sifatil ilahiyati panika kuncina ngaoningin banyak-banyak sifat al ilahiyati sebagai kepengiranan wa huwa halatining ma'rifat miftahul ma'rifah ilmun panika ilmu syarifun semulja wadhalika tining kadesa ilmu ma'rifatu ajaibis sonai panika ngaoningin banyak-banyak keajaiban banyak-banyak penciptaan al ilahiyati sebagai kepengiranan wa ma'rifatu azamillahi ta'ala wa ma'rifatu izamillahi subhanahu wa ta'ala ban ngaoningin kaagungna Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi ban kebahasana Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mukhtasaru ma'rifatil qalbi tini wa huwa halatining ma'rifatu izamillah mukhtasaru ma'rifatil qalbi panika intina atau ringkasna ngaoningin ateh. Kita pada pasal sebelumnya telah mengetahui bahwa bagaimana kita dengan mengetahui betapa ajaibnya di dalam diri manusia, anatomi tubuh manusia, ilmu tasyrih, kita tahu bahwa pada dasarnya pencipta itu setidaknya memiliki 3 sifat tersebut. Yang pertama, menyadari bahwasannya pencipta itu adalah qadirun alal kamal, maha kuasa. Yang kedua, mengetahui bahwasannya ilmunya Allah Subhanahu wa taala muhitun bil asya, mengetahui segalanya. Yang ketiga, mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha welas asih kepada hamba-hambanya. Mengetahui terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah khususnya mengetahui proses penciptaan manusia, itu termasuk ilmu syarifun, ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia tersebut bukan sebab gara-gara dia mengetahui kepada bagaimana prosesnya, bukan itu. Bisa ilmu itu bisa dikatakan syarif karena dengan mengetahui hal tersebut bisa mengetahui as-sifat al-ilahiyah. Bukan gara-gara mengetahui anatomi tubuh manusia berarti itu menjadi mulia, bukan. Karena mengetahui anatomi tubuh manusia bisa orang itu sampai kepada makrifat kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulianya itu di sisi itunya. Bukan dari ilmunya tersendiri, enggak, tapi dari sisi ilmu tersebut mengantarkan kepada makrifat kepada sifat ilahiyah. Wadzalika ma'rifatu ajaibis sonai al-ilahiyah. Hal tersebut kita dengan mengetahui betapa ajaibnya apa yang ada di sekeliling kita. Betapa ajaibnya ada yang di sekeliling kita. Betapa luar biasanya. Kemampuan mengetahui luar biasa itu harus memiliki ilmu tersendiri. Nah, saya kasih contoh, misalkan ada orang punya karya yang luar biasa, sastranya tinggi, luar biasa. Tapi disodorkan kepada anak-anak yang nggak tahu baca sama sekali, ya dianggap biasa-biasa saja. Al-Quran yang mana jelas tidak ada tandingannya, bagi orang-orang yang tidak mengetahui keindahannya Al-Quran dianggap biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang kafir zaman dahulu bilang asatirul awwalin. Hanya kalau sekarang istilahnya hanya dongeng-dongeng. Ya orang-orang sekarang banyak orang-orang orientalis yang ya karena kebutaan mata mereka dan kebutaan hati mereka menganggap Al-Quran itu tidak merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, begitupun juga kita untuk mengetahui keagungannya Allah Subhanahu wa taala harus memiliki kepekaan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar luar biasa. Kamu bisa menilai, oh karya puisi ini dengan puisinya itu lebih bagus puisinya itu kan butuh
apa namanya, butuh malakah tersendiri, butuh karakter, butuh kepekaan tersendiri untuk membandingkan keduanya. Makanya itu termasuk ilmun syarifun, ilmu mulianya dari sisi sananya, dengan arti gara-gara kamu dengan mengetahui betapa ajaibnya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai kesimpulan kepada mengetahui kepada sifat al-ilahiyah dari sisi sananya, sisi bagaimana dia menjadi jalan menunjukkan kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan disalahartikan bahwa berarti apa namanya, dokter orang-orang saintis yang non muslim yang mengetahui anatomi tubuh manusia dan mengetahui sains begitu dalam tentang manusia, itu berarti orang-orang mulia. Bukan mulia di sananya, bukan mulia murni pengetahuannya, tapi bisa menjadi miftahu ma'rifatis sifatil ilahiyah, menjadi kunci mengetahui sifat ketuhanan di sananya. Maka orang dikatakan, dicontohkan oleh para ulama, orang bisa mengetahui gharaibus syi'r, syair-syair yang syair tersebut gharaib, yang luar biasa gharib, dan juga tasonif, karangan-karangan dan lain sebagainya. Orang yang bisa mengetahui hal tersebut, semakin pengetahuannya banyak, maka dia hatinya semakin kagum kepada penciptanya. Melihat puisi misalkan, semakin peka dia kepada bahasa-bahasa tersebut, semakin tahu terhadap nilai dari puisi tersebut, dia akan semakin kagum kepada pengarangnya. Orang melihat katakanlah yang mudah, contoh orang yang tahu tentang HP dengan yang tidak tahu tentang HP misalkan. Orang-orang tua katakanlah yang memang gagap teknologi, dia ya mungkin beranggapan kenapa kok ada HP yang mahal, ya sama-sama bisa nelpon, bisa SMS. Dia tidak memiliki kekaguman sama sekali gara-gara dia tidak memiliki pengetahuan terkait komponen-komponen HP. Semakin dia tahu terhadap ternyata HP bukan hanya untuk itu, banyak hal yang mempertimbangkan chipsetnya, kayak mempertimbangkan apanya dan lain sebagainya, maka semakin kagum, bahkan orang itu rela nabung mati-matian untuk membeli gadget yang mahal. Itu membuktikan bagaimana kita untuk mengetahui bahwasanya alam semesta ini gharaib, alam semesta ini adalah ajaib, itu membutuhkan ilmu, kepekaan tersendiri. Sama tadi itu, sama kayak orang yang gak suka HP, hanya gak ada bedanya HP yang mahal dengan yang enggak. Tapi orang-orang yang mungkin lebih mengetahui terhadap itu, bahkan dia rela beli mahal-mahal. Nah, sama mengetahui ajaibis sonail ilahiyah dari sisi sananya yang dibutuhkan untuk bisa sampai kepada ma'rifatus sifatil ilahiyah. Wa huwa halatini mukhtasaru ma'rifatil qalbi ilmun panika ilmu syarifun semulja. Karena huwa engki ilmun syarif ma'rifatus sonail ilahiyati panika ngaoningin banyak-banyak penciptaan al ilahiyati sebangsa kepengiranan lian dan nafsa, karena seorang guna manusia kal farosih panika akati jaran wal aklah ban seorang guna akal karra kibih panika akati orang se numpak wajimahuma ban kompolna faros war rakib al farisuh panika orang se penunggang kuda. Di sini dicontohkan bahwa manusia itu contohnya seperti jaran, seperti kuda, dan akal itu seperti penunggangnya. Sedangkan keduanya kalau digabungkan itu dikatakan faris, orang yang menunggangi kuda. Gabungan dari keduanya itu adalah orang yang menunggangi kuda. Maka
sebagaimana di dalam Al-Qur'annya dijelaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala ya ada juga di dalam diri kalian. Afala tubsirun, apa kamu tidak berpikir bahwasanya di dalam diri ini ada tanda-tanda ketuhanan. Apa yang dimaksud wajima'uhuma al-faris dikatakan oleh ulama itu adalah hati. Apa yang dimaksud? Ada manusia, ada penunggang, ada kuda. Selama manusia itu tidak menunggangi kuda tersebut, ya maka dia tidak bisa dikatakan penunggang kuda. Nah, baru dikatakan faris dia kalau memang sudah menunggangi kuda. Akal itu posisinya sama seperti orangnya, sedangkan badan itu sama seperti kudanya. Kalau sampai akal itu menunggangi kepada kuda tersebut, kepada badan manusia tersebut, maka itu dikatakan hati, faris kawan. Maksudnya bagaimana? Badan ini tentu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada yang menggerakkan. Dan ada kalanya yang menggerakkan itu dipasrahkan sepenuhnya kepada hal-hal yang lain, misalkan kepada syahwat, kepada ghadab. Dia bertindak begini karena dia suka saja. Dia bertindak begitu ya karena dia benci kepada itu. Maka adanya akal itu adalah untuk yang mengatur kepada kuda tersebut. Dengan artian kuda tersebut sesuai dengan penunggangnya, menjadi jinak, bukan menjadi liar lagi. Kalau di burdahnya itu mali birad dijimahun min ghawayatiha. Apa kelanjutannya itu? Mali birad dijimahun min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil. Ya itu. Siapa gerangan orang yang bisa mengendalikan khayl itu, kuda yang liar itu? Apa yang bisa mengendalikan itu apa? Dengan artian disamakan itu sama seperti hawa nafsu yang dikendalikan kepada pengendalinya, seharusnya itu adalah akal. Jangan dikasihkan kepada yang lain. Pengendalinya itu adalah akal. Kalau sampai akal dengan badan itu sinkron menjadi satu, itu adalah orang yang dikatakan memiliki hati. Makanya dikatakan al-faris itu wa huwa al-qalbu. Maka orang yang enggak dikatakan dia enggak punya hati, itu sebenarnya ya bukan berarti di dalamnya enggak ada hatinya, enggak. Tapi gara-gara akalnya tidak mengendalikan kepada badannya, sehingga badan itu bergerak liar. Sama seperti kuda bergerak liar, enggak ada yang mengendalikan. Maka kalau sampai dikendalikan, ada kesinkronan antara akal dengan badannya, dengan artian nggak boleh ke sana, kalau ke sana itu berarti melanggar nanti. Dia taat kepada akalnya. Kamu kalau mau alim ya belajar, kata akal begitu. Maka badan kamu menuju ke sana. Ya, mata kamu membuka melihat kitab, tangan kamu membuka kitab dan lain sebagainya. Maka kalau ada kesinkronan antara akal dengan badan, maka itu dikatakan orang yang memiliki hati. Waman lam ya'rif nafsahu, waman ban tining pasera orang lam ya'rif cetak ngawaningin pasera man nafsahu dak ka tibing man wa huwa halatingin man yadda'i panika ngakoh pasera man ma'rifata ghairihi dak ka ngawaningin dak lain man fa huwa halatining man karrajulih panika agati orang al muflisi se bangkrut cetak andi pese alladzi laisa lahu alladzi laisa setada lahu ikan di muflis ta'amun penapa kakanan li nafsihi ikan di abati bi muflis wa huwa halatining muflis yadda'i panika ngakoh pasara muflis annahu saungguna muflis yakutu panika aparengin makanan al fuqara ada ka fuqara al madinati dak ka orang fakira kota fahada
halatining panika muhalun panika muhal. Nah, ini tadi apa analogi yang sederhana yang mengena dari Imam Al-Ghazali. Kenapa mengetahui diri sendiri, proses penciptaan diri itu dikatakan apa namanya miftahu ma'rifatus sifatil ilahiyah. Nah, kita kan tentu juga bertanya, kenapa harus kepada diri sendiri, gak kepada bagaimana alam ini, bagaimana misalkan pohon itu dan lain sebagainya. Apalagi misalkan ada orang yang langsung bisa mengatakan, oh bisa makrifat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa apa-apa dan lain sebagainya. Gambarannya kata Imam Al-Ghazali gini. Wa man lam ya'rif nafsahu wa huwa yadda'i ma'rifata ghairihi fa huwa karrajulil muflis alladhi laysa lahu ta'amun li nafsihi wa huwa yadda'i annahu yaqutu fuqara al-Madinah. Orang yang tidak tahu kepada dirinya sendiri, wa huwa yadda'i ma'rifata ghairihi, dia ngaku bisa mengetahui makrifat kepada selainnya. Imma misalkan selainnya itu adalah alam yang lain selain dirinya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa karrajulil muflis alladzi laisa lahu ta'amun li nafsihi wa huwa yadda'i annahu yaqutul fuqara al-Madinah. Orang tersebut tak ubahnya seperti orang yang tidak punya uang, kata Imam Al-Ghazali, yang tidak punya makanan, dia mengaku bisa memberikan makanan kepada orang-orang fakir sekota. Fahada muhalun, itu adalah sesuatu yang muhal. Bagaimana dia bisa mengetahui kepada selainnya kalau kepada dirinya sendiri dia tidak tahu? Bagaimana dia misalkan bisa bersedekah kepada orang lain, dirinya sendiri gak punya uang? Lalu ngaku-ngaku dia, oh saya makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kepada makrifat diri sendiri, gak bisa. Oh saya bisa langsung menafkahi orang tanpa menafkahi diri sendiri, ya tidak bisa. Fahada muhalun, muhal, hal-hal yang muhal kayak gitu. Maka itu memang ini yang menjadi kunci dari awal, bahwa dikatakan dari awal memang Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang mana orang yang mengetahui kepada dirinya, ya nanti dia akan mengetahui kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan artian bagaimana dia mengetahui keajaiban yang ada di dalam dirinya, dan itu menjadi kunci untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu ada pencipta, dan Allah pencipta itu adalah zat yang maha kuasa, maha mengetahui segalanya, dan maha welas asih kepada ciptaannya. Itu rentetannya memang seperti itu. Kalau langsung orang tanpa apa-apa langsung bilang, oh saya bisa makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama halnya orang dia tidak punya uang, dia tidak punya makanan, lalu dia gak ada angin gak ada apa, langsung bilang saya bisa memberikan makanan sekota. Fahadha muhalun, itu sesuatu yang muhal. Faslun mata tafdulu al-bahaimu ibnu Adam. Ini nanti tinggal satu bab hatam, sekaligus nanti pengecekan untuk kelengkapan makna. Wallahu a'lam. Subhanallahi ala hadiniya al-Fatihah.